Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kita kembali berjumpa dalam kegiatan pembelajaran matematika ya. Dan hari ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai pembagian pecahan. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari cara merubah bentuk atau membalikkan bentuk dari suatu bilangan, sekarang kita masuk ke hitungan dalam pembagian pecahan. Kita mulai dari pembahasan pertama ya, yang warnanya oranye nih dengan poin A, yaitu pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Sebagai catatan, di sini dikatakan bahwa pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Jadi, walaupun nanti soalnya pembagian, tapi ketika menghitungnya kita akan merubah bentuk pembagian ini menjadi perkalian ya. Seperti apa? Nanti dilihat sampai tuntas ya video pembelajaran ini. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di sini Ibu sudah memiliki soal 6 dibagi 1/4 ya. 6 dibagi 1/4. Sesuai dengan catatan yang tadi kita sudah baca nih ya, yang ada di atas ini, katanya pembagian pecahan itu diselesaikan melalui operasi perkalian. Maka bentuk pembagian di nomor 1 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian. Caranya, ya perhatikan. 6 dibagi 1/4 artinya 6 dikali ya 4/1. Nah, jadi untuk bilangan yang ada di sebelah kanan, ini ya ada di sebelah kanan, bentuknya akan kita balikan. Yang tadinya 1/4 menjadi 4/1. Ya, kalau sudah seperti ini, bisa dihitung seperti biasa. 6 dikali 4 hasilnya adalah 24. 24/1. Ya, tapi karena ini penyebutnya adalah 1, di mana kalau misalkan kita coba hitung 24 dibagi 1 itu kan hasilnya tetap 24 ya. Jadinya tidak perlu kita tuliskan, cukup 24 saja. Oke, yuk kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini Ibu sudah memiliki angka 5 dibagi 1/3. Ya, caranya sama, yaitu 5 dikali 3/1. Ya, untuk setiap bilangan yang berada di sebelah kanan, itu akan kita balikan. Yang tadinya 1/3 menjadi 3/1. Kalau sudah seperti ini, tinggal dikalikan saja. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Karena per 1 juga, sama ya per 1, jadi tidak perlu kita tulis ya. Gitu. Oke. Kita lanjut nih ke nomor 3. Di sini untuk soal nomor 3, yaitu 3/4 dibagi 6. Ya. Oke, untuk penyelesaian seperti ini, dikatakan kan bahwa bilangan yang ada di sebelah kanan, ya, ini kan harus kita balikan, ya. Artinya 6 ini akan kita ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk pecahan. Ya, kalau misalkan kalian sudah menyimak video pembelajaran kemarin, maka untuk membalikkan bilangan asli, ya 6 ini karena dia bilangan asli, itu dijadikan dulu sebagai pecahan biasa dengan penyebutnya adalah angka 1. Jadi seperti ini ya, 3/4 dibagi bentuknya itu 6/1. Ya, 6/1. Lalu kita jadikan perkalian. Ya, kita jadikan perkalian. Jadinya 3/4 dikali 1/6. Gitu ya. Nah, jadi untuk bilangan yang ada di kanannya ini, setelah diubah bentuknya menjadi bentuk pecahan, lalu kita balikan, ya, yang tadinya 6/1 jadi 1/6. Oke, kalau sudah seperti ini, kita hitung seperti biasa. 3 dikali 1, 3, per
4 kali 6 adalah 24. 3/24, kira-kira bisa disederhanakan enggak ya? Bisa ya, sama-sama dibagi 3. Oke, sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, sedangkan 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Jadi untuk soal 3/4 dibagi 6 hasilnya adalah 1/8. Yuk kita lanjut ke contoh yang keempat. Sama, bentuknya itu sama dengan nomor 3 ya. Oke. Jadi, duanya ini kita jadikan dulu sebagai pecahan. Ya, kita tulis ulang lagi. 5/6 dibagi 2/1. Ya, jadi 2 ini kita jadikan sebagai bilangan pecahan. Kalau sudah seperti ini, kita jadikan sebagai perhitungan perkalian. Ya, dengan 5/6 dikali 1/2. Ya, jadi angka yang ada di kanan ini kita ubah bentuknya. Atau kita balikan ya, kita balikan bentuknya. Yang tadinya 2/1 jadi 1/2. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung saja. 5 dikali 1 adalah 5. Sedangkan 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Sekarang ke poin berikutnya, poin B yang warnanya ungu nih, yaitu tentang pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Sebagai catatannya, di sini sudah ada keterangan bahwa pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan cara berikut. Perhatikan untuk poin pertama. Pecahan campuran itu harus diubah dulu bentuknya menjadi pecahan biasa. Ya. Aduh ini. Nah, menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Ya, sama seperti yang tadi di atas itu diubah bentuknya ya menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Atau kalikan bilangan pertama ini dengan kebalikan dari bilangan yang posisinya ada di sebelah kanan. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di sini Ibu sudah punya soal 6 dibagi 1/4. Hal yang pertama kita lakukan adalah merubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, kita tuliskan dulu. 6 dibagi. Ini kita jadikan pecahan biasa ya. Pecahan campurannya dengan cara 4 dikali 1 ditambah 1. 4 dikali 1, 4 ditambah 1, 5. 5/4. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, selanjutnya adalah merubah bentuknya menjadi bentuk perkalian dengan bilangan yang ada di posisi sebelah kanan ini dibalik. Ya, jadinya 6 dikali 4/5. Ya, bilangan yang ada di sebelah kanan diubah bentuknya menjadi kebalikannya ya. Yang tadinya 5/4 menjadi 4/5. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung saja. 6 dikali 4, 24 per 5. 24/5 bisa kita perkecil ya. 24 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 24? Dikali 4 ya. 4 dikali 5 itu hasilnya 20, sisanya adalah 4. Jadinya 4/5. Oke ya, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini sudah ada soal 4 dibagi 1/2. Caranya sama seperti dengan nomor 1 ya. Pertama, kita ubah dulu bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi kita tuliskan lagi 4 dibagi. Nah ini kita jadikan pecahan biasa dengan cara 2 dikali 1 ditambah 1 ya. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. 3/2.
Lalu kita ubah yang tadinya bentuk pembagian menjadi perkalian. Dengan bilangan yang ada di sebelahnya atau bilangan yang ada di posisi sebelah kanan, kita balikan ya. Jadinya 4 dikali 2/3. Oke, kalau sudah dibalikan seperti ini, tinggal kita hitung saja seperti biasa. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8/3. 8/3, coba kita perkecil ya. 8 dibagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 8? 3 kali 2 ya. 3 kali 2 itu hasilnya adalah 6. Jadi 8 dikurangi 6 hasilnya adalah 2. Oke, 2 yang posisinya ada di atas, ini kita tulis di depan. Lalu sisanya kita tulis di atas penyebutnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu 3. Oke ya, seperti itu. Yuk kita lanjut untuk nomor 3. Di sini sudah ada soal 1/4 dibagi 8. Nah, karena 8 ini adalah bilangan asli, kita jadikan angka 8 ini menjadi pecahan ya. Nah, sebelumnya sama. Untuk pecahan campurannya kita jadikan dulu sebagai pecahan biasa. 4 dikali 1, 4 ditambah 1, 5. Jadinya 5/4. Dibagi 8/1. Ya, kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita ubah bentuk pembagiannya menjadi bentuk perkalian. Di mana bilangan yang ada di posisi sebelah kanan itu akan dibalik ya. 5/4 dikali 1/8. Oke. Kalau sudah dibalik, sudah dijadikan perkalian, tinggal kita hitung saja seperti biasa. 5 dikali 1 itu 5. 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Oke. 5/32. Tidak bisa disederhanakan dan juga tidak bisa diperkecil. Jadi untuk soal nomor 3, 1/4 dibagi 8 hasilnya adalah 5/32. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Cara pengerjaannya sama ya dengan yang nomor 3. Pertama, kita ubah dulu bentuk pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 2 dikali 4 ditambah 1. 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 1, 9. 9/2 dibagi 6-nya ini, bilangan asli ini, jangan lupa kita jadikan dulu sebagai pecahan. Jadinya 6/1 ya. Oke, kalau sudah seperti ini, bentuk pembagiannya kita rubah menjadi bentuk perkalian. Caranya 9/2 dikali 1/6. Jadi setiap bilangan yang ada di sebelah kanan itu akan kita balikkan ya. Oke. Kalau bentuknya sudah perkalian seperti ini, tinggal kita hitung saja ya. 9 dikali 1 hasilnya adalah 9. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Untuk 9/12 tidak bisa disederhanakan dan juga tidak dapat diperkecil ya. Jadi untuk soal 4/1/2 dibagi 6 hasilnya adalah 9/12. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang belum difahami, silahkan diulang kembali bagian video yang belum dipahaminya, ataupun bisa bertanya kepada Ibu secara langsung melalui WA Japri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.